Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas secara singkat ya saham-saham sektor consumer goods yang mulai bergeliat nih ya seiring dengan laporan kuartal 3 yang sudah mereka rilis gitu ya. Jadi dari beberapa saham yang akan kita bahas di video ini kira-kira pilihannya ada yang mana sih yang terlihat masih cukup bagus, harganya juga masih masuk akal. Oke, sebelum lanjut disclaimer on dulu, ini pandangan pribadi untuk keperluan investasi, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu, dan teman-teman silakan kalian harus melakukan analisa versi kalian sendiri gitu ya. So kita mulai dari faktor umumnya dulu teman-teman gitu ya, untuk emiten consumer. Kita akan bahas secara umum, jadi ini faktor-faktornya tentu bisa beda-beda, tetapi kurang lebih 3 hal ini berkaitan gitu ya. Contohnya misalnya kenaikan harga komoditas khususnya yang mempengaruhi langsung sebagai bahan baku. Misalnya kalau produsen roti, mie gitu ya, dia terdampak dengan misalnya komoditas sawit, kemudian harga gandum, produsen yang menghasilkan furniture gitu ya, misalnya kayak nanti kita ada bahas Ace, dia suppliernya juga tergantung dengan bahan dari kayu. Nah itu semua berkaitan, ujungnya adalah secara generalnya adalah komoditas gitu ya. Kalau komoditasnya naik, otomatis harga produknya mereka pun akan naik gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan daya beli masyarakat ya, karena kalau ekonominya sedang kurang bagus, daya beli masyarakatnya kurang, kita juga akhirnya pilihannya dua ya, tidak beli barang itu atau kita ganti dengan alternatif yang lebih murah gitu. Jadi tetap dapat barangnya tapi mungkin tidak dari brand yang itu. Yang ketiga adalah inflasi. Kita tahu inflasi dari bulan ke bulan itu cukup naik terus, sampai bulan Oktober kemarin mulai turun sedikit ya. Jadi mudah-mudahan sudah mulai bisa terkendali. Oke, ini adalah data inflasi seperti yang tadi kita sempat singgung ya. Jadi kalau kalian lihat dari grafik ini gitu ya, dari bulan Februari 2022 inflasi selalu naik teman-teman ya. Saya lupa kapan kita mulai naikin bensin, tapi akhirnya stop di 5,95% bulan September. Bulan Oktober inflasinya turun 0,2 sekian ya, menjadi 5,71%. Mudah-mudahan mulai lebih terkendali lagi. Paling berasa itu sebenarnya kenaikan bensin ya, bahan bakar, dan beberapa bahan bakar swasta tuh sudah mulai menurunkan harganya. Mudah-mudahan yang versi BUMN ya, Pertamina juga bisa adjust harga. Kalau harga bahan bakarnya turun, biasanya mulai menurun lagi gitu ya untuk inflasinya. Jadi inflasi ini juga rata teman-teman ya di semua provinsi di Indonesia. Kalian bisa lihat ya dari Aceh. Ini Aceh malah tinggi banget ya, 7,38, sampai ke Papua ya, tinggi-tinggi. Jadi karena memang di sana juga distribusinya kan jauh, otomatis wajar kalau inflasinya paling tinggi terasanya di sisi-sisi ujung gitu. Oke, saham pertama yang kita bahas di video kali ini adalah saham Ace. Buat teman-teman yang pingin nonton versi fullnya gitu ya, kita pernah bahas saham Ace ini secara utuh itu di kuartal 2 kalau nggak salah, beberapa bulan yang lalu, udah cukup lama, kita belum update lagi. Jadi sekarang sekilas kita coba update di sini. Karena ini review singkat teman-teman, kita akan langsung straight to the point saja ya. Dengan income, dengan revenue, statusnya seperti apa, dan kita kira-kira masih bisa masuk atau enggak. Jadi ada satu PR buat teman-teman, yaitu perhatikan status income-nya datangnya dari mana ya. Jangan sampai terjebak ada perusahaan yang ternyata income-nya naik tinggi tapi ternyata hasil jual aset ya. Jadi kalian harus lakukan analisa kalian sendiri. Oke, pertama untuk Ace ya, kita lihat revenue-nya dulu di sini. Jadi revenue-nya dia tuh di kuartal 3 2022 mengalami kenaikan teman-teman ya, mengalami kenaikan. Tapi memang kenaikannya belum sebagus dengan tahun 2020. Padahal 2020 itu kuartal 3-nya masih pandemi teman-teman, sudah pandemi. Tapi perolehan kuartal 3 tahun ini masih berapa ya? Masih 20%, hampir 20% lebih rendah dari tahun 2020 ya. Artinya sudah mulai ada tanda-tanda tapi masih berat ya, masih slow down. Dan kalau kita lihat di kuartal 4 nanti ya, prediksi annualize-nya ya, itu mencapai 6,7 triliun ya. Ini harusnya naik sedikit ya dibandingkan dengan tahun 2021 gitu ya. Cuma kendalanya Ace ini produknya banyak yang mengalami kenaikan karena tekanan ini ya, tekanan dari kayu, inflasi. Jadi memang penjualan menurut saya sih S ini wajar. Tadi ya
daya beli masyarakatnya kalau kurang, dia beralih, bukan hanya misalkan dia nggak bisa lagi beli produk-produknya Ace yang memang harganya lebih mahal, dia kan coba cari alternatif di marketplace biasanya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang harus disiasati strateginya oleh S1 sebenarnya untuk bisa bersaing ke depan. Nah, tercermin di net income-nya teman-teman ya. Net income-nya bagus banget ya, karena ini tandanya ada efektivitas yang dijalankan. Nah, ini PR lagi nih buat teman-teman ya. Karena secara pendapatannya Ace itu kuartal 3 lebih rendah daripada kuartal 2-nya ya di sini. Tapi secara net income jauh lebih tinggi. Jadi ini ada efektivitas yang terjadi di sana sehingga net income-nya bisa lebih tinggi. Nah, Ace ini salah satu hal yang saya suka adalah dia rendah hutang, teman-teman. Kita langsung merahin di sini. Perusahaan ini rendah hutang, cash-nya besar 1,8 triliun dari total aset 7,1 triliun. Jadi ini ciri-ciri perusahaan yang masih sehat ya, meskipun bisnisnya sedang tertekan gitu ya. Current book value per share-nya 319 di harga sekarang, berarti kurang lebih dihargain ya, hampir mendekati 2 kalinya ya BBV-nya. Oke, ini adalah year to date kinerjanya dia ya. Jadi dari year to date ini kelihatan ya, misalkan jumlah laba komprehensifnya dia 9 bulan ini ya dibandingkan dengan di tahun sebelumnya, 9 bulan tahun sebelumnya, growth-nya teman-teman, kita lihat growth-nya ya. Jadi growth-nya itu adalah secara year to date revenue-nya naik 4% ya. Makanya tadi kita bilang dia pertumbuhannya masih seret gitu ya. Net income-nya naik 8% dan IPS-nya year to date naik 8,9% ya. Ini masih seret tapi sinyal yang cukup bagus. Mudah-mudahan kuartal 4 kinerjanya Ace bisa lebih kinclong lagi. Saya kebetulan ada saham Ace juga masuk di portofolio yang nabung rutin dan belum rencana untuk beli lagi ya untuk average down. Saya biarin dulu sampai kuartal 4 ini keluar nanti seperti apa. Ini Ace Hardware ya. Garis merah ini adalah minus 2 PE deviasi. Jadi dari sini artinya saham Ace itu mendekati harga strong undervalue-nya dia ya, di kisaran harga mungkin 400 kali ya. Tapi sekarang sudah cukup strong undervalue ya harusnya untuk saham Ace ini. Tapi memang downtrend-nya masih berasa banget untuk saham Ace. Saat ini PER-nya di 13,8 ya untuk trailing 12 month, dan untuk PBV-nya 1,85. Dan kalau kita lihat di sini, Ace itu min-nya rata-rata itu diperdagangkan di ini ya, garis hijau ya, di harga 1000. Jadi beberapa kali Ace dalam 5 tahun terakhir itu cukup sering mampir ke harga 1000-an, dan baru kali ini ya dia tembus sampai ke 500-an. Dan karena min-nya di area 1000-an ya, let's see apakah dia akhirnya bisa kembali ke angka ini lagi gitu ya. Tapi kalau melihat earningnya nanti ya di kuartal 4 kalau bagus ya harapannya cukup besar Ace bisa kembali ke situ. Itu saham pertama teman-teman yang kita bahas. Sekarang yang kedua adalah saham Mayora. Mayora ini ada kenaikan yang signifikan ya, kita pernah bahas ini. Waktu itu saham Mayora harganya kurang lebih 1.600 dan sekarang Mayora 2.400 gitu ya. Jadi lumayan buat teman-teman yang hold dari harga 1.600-an, sekarang sudah 30%-an lebih ya harusnya. Revenue-nya naik lumayan teman-teman ya, naik lebih dari 10% yang jelas di kuartal 3 tahun 2022. Bahkan kenaikannya ini sudah melebihi kenaikan-kenaikan sebelumnya ya, dari beberapa kuartal sebelumnya di sepanjang 2022 sampai 2020. Jadi good movement buat Mayora ya, yang bisa bekerja dengan baik di kuartal 3-nya. Terlihat ya hasil kinerjanya, dan tercermin juga di net income-nya ya. Di net income-nya mereka naik juga, bahkan kenaikannya lebih tinggi jauh dibandingkan kuartal 3 2021. Kenapa? Karena kuartal 3 2021 itu mulainya ada kenaikan bahan baku seperti sawit tadi teman-teman ya. Sawit itu kan mulai berasa kenaikannya di kuartal 3 tahun lalu. Dan dia mulai stabil di kuartal 3 tahun ini ya. Kuartal 3 tahun ini tuh harga sawit bahkan sudah kembali di bawah level 4.000. Yang artinya harga CPO-nya sudah terkontrol. Mereka bisa lebih stabil lagi ya. Bisa lebih menekan pengeluaran dari sisi bahan baku. Jadi ini bagus untuk Mayora. Lalu kita lihat cash-nya teman-teman. Ini ciri-ciri perusahaan yang strong juga ya. Dia punya cash besar ya. Total asetnya 22
triliun, 3,5 triliun diantaranya itu cash ya. Jadi cashnya cukup besar, dan perusahaan ini kalau dari sisi utang ya, kalau dia punya aset 22 triliun, total hutangnya itu net debt-nya di sini ya. Di sini nggak ada total equity-nya, jadi kita nggak bisa lihat DER-nya dia berapa, tapi harusnya DER-nya Mayora itu cukup terkontrol ya. Nanti teman-teman bisa akan cek berapa total equity-nya si Mayora ini ya. Ini adalah detail pendapatannya secara year to date ya, secara year to date. Jadi kalau kita lihat di sini tercermin ya, revenue-nya ya secara year to date itu naik 11%, net income-nya naik 10,9%, dan EPS-nya naik 10,9%. Lumayan ya untuk sebuah perusahaan yang baru recover setelah tergerus labanya oleh komoditas gitu ya. Ini adalah pergerakan harganya. Kalau berdasarkan dengan mean deviasi, artinya sekarang kondisinya sudah fair value nih di sini ya. Sudah 2.250-an. Dan sekarang itu Mayora masih di area-area fair value. Jadi kalau kalian ketemu perusahaan yang bagus dan di area fair value, nggak apa-apa kalau mau dibeli gitu ya. Jadi ini bergantung lagi dengan time horizon dari teman-teman, mau investnya sampai sejauh mana. Karena kalau paling enak memang beli ketika dia kondisinya sedang under value ya. Misalkan kita ketemu di area sini 1.600, 1.700 waktu itu ya, kita beli dan ya dia kembali ke area harga fairnya berdasarkan mean PE deviasi 5 tahun ya. Kita tinggal hold lagi dia bisa rally sampai misalkan titik-titik tertingginya di sini ya, 3.000-an ya. Saat ini PBV-nya Mayora di 4,6 kali, PER-nya di 41,8. Jadi masih cukup besar ya PER-nya si Mayora ini. Tapi memang perusahaan consumer goods itu PER-nya lumayan besar-besar teman-teman. Mereka kalau bandingkan dengan Unilever tuh PER-nya juga salah satu yang besar juga ya. Unilever tuh PER tuh PBV-nya, nanti kita lihat di belakang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke saham ketiga ya. Ada saham MAP Aktif Hadi Perkasa. Ini salah satu saham yang mencuri perhatian saya juga ya di kuartal 3 ini. Nanti kita coba mungkin bahas sesi fullnya ya untuk MAPA ini. Kita bisa lihat ada lonjakan kinerja yang sangat luar biasa ya di kuartal 3 ini dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Memang wajar, kuartal 3 tahun lalu itu mal-mal sedang kenceng-kencengnya ya dilakukan pembatasan social distancing dan lain-lain, sehingga produk-produk MAP ini ya, baik yang misalnya Starbucks, produk-produknya dia yang jualan aparel olahraga itu tertekan sekali di kuartal 3 tahun lalu, dan di kuartal 3 tahun ini sepertinya dibayar lunas ya sama MAPA. Hasilnya sangat memuaskan, revenue-nya naik tinggi, net income-nya juga luar biasa. Perusahaan ini juga salah satu perusahaan yang strong ya secara balance sheet, dimana dia punya cash juga bagus. Saat ini book value per share-nya dia itu 1.415. Jadi kalau sekarang itu MAPA di berapa? 3.500, berarti kurang lebih di 2,5 kalian ya untuk PBV-nya. Utangnya juga terkontrol. Ini adalah kinerjanya dia ya dalam year to date-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada lonjakan laba bersih ya. Revenue-nya naik 79%, net income-nya naik, wah ini 57.000% ya. Jadi naiknya memang luar biasa karena sebelumnya berangkat dari minus. Terus EPS-nya juga naik luar biasa. Jadi ini salah satu perusahaan yang recover ya luar biasa, terlihat di statistik kuartal 3-nya gitu ya. Artinya recover itu berhasil jauh mengalahkan masa-masa suramnya dia dan masa-masanya di kuartal 1-nya. Kita lihat ya pendapatannya MAP ini yang tertinggi di tahun ini, bahkan yang tertinggi di 3 tahun terakhir. Jadi ini capaian yang bagus di kuartal ini oleh MAP. Ini harganya meskipun kemarin naik belasan persen ya di beberapa hari yang lalu, ternyata harganya masih di grade merah, di garis merah. Artinya ini masih under value teman-teman, karena ya sebelumnya dia biasa nangkring di sini ya, di sini di 4.000 sampai 4.500-an sampai 6.000 ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa ketinggalan banget nih Bang, kemarin udah naik dikit, menurut saya sih MAP belum ya. MAP ini belum, masih bisa melanjutkan tren kenaikannya, apalagi ditopang oleh kinerja keuangan yang bagus gitu ya. Saat ini PER-nya baru 9 dan PBV-nya 2,47. Tadi kita tahu ya si
Sorry, kita coba mundur sedikit ya. Mayora Indah itu BBP-nya 4,6, MAP BBP-nya 2,4. Jadi meskipun secara barangnya itu berbeda, tapi kita bisa juga jadiin sedikit benchmark ya, bahwa rata-rata mungkin bisa di angka 4 untuk price book value-nya. Itu untuk MAP, teman-teman. Saham keempat yang kita bahas adalah saham LPPF ya, Matahari Department Store. Ini salah satu saham yang paling mungkin kita bisa ngelihat kalau setiap kita ke mall yang ada mataharinya, tingkat keramaiannya seperti apa ya. Sudah pasti momen di mana bulan-bulan lebaran THR itu LPPF paling kuatnya di sana ya, tercermin di beberapa kuartal belakangan ini ya. Beberapa tahun terakhir ya. Kuartal yang ada THR biasanya mereka cukup bagus ya, karena orang-orang dapat THR, gaji 13, belanja buat pulang kampung dan lain-lain. Kecuali 2020 karena memang secara sosial lebarannya kan pertemuannya dikurangin gitu ya. Jadi orang banyak yang nggak pulang kampung, otomatis kalau nggak pulang kampung ya nggak beli oleh-oleh gitu ya. Tapi balik lagi di tahun 2021 momen itu besar, mereka dapat paling tinggi ya dibandingkan semua kuarter. Kejadian juga di tahun ini ya. Tapi secara rata-ratanya kuartal 3 mereka sudah mulai cukup kelihatan membaik gitu ya. Nah untuk LPPF sendiri dia juga berbalik untung ya setelah kuartal 3 tahun lalu ini minus. Cashnya sayangnya nggak terlalu besar seperti yang lain, 213 miliar, tapi kalau dari sisi utang juga utangnya sangat-sangat terjaga ya, jadi nggak ada beban utang yang besar dalam waktu-waktu dekat. Ini adalah kinerja year to date-nya dia ya, kalau kita lihat memang berasa dari sisi laba bersihnya. Revenue-nya naik 21,5%, net income-nya naik 140% ya LPPF ya. EPS-nya juga naik tinggi. Jadi ini perusahaan yang sudah mulai recover juga dari case 2020 yang memang menghantam LPPF gitu ya. Ini adalah pergerakan harganya dan saat ini sudah kembali ke harga fair price-nya ya. Jadi buat teman-teman yang hold dari berapa di sini? Di bawah 2000 lah ya ini. Ini sudah bigger lah. Jadi kalau teman-teman yang hold ketika dia masa susah, masa senangnya dapat hasilnya, yaitu hal yang umum ya. Jadi kalau kita beli saham yang sedang sakit lalu dia turn around ya, hasilnya kita dapat return yang jauh lebih baik daripada orang-orang yang baru masuk ketika perusahaannya sudah mulai berbalik untung. Tapi kalau teman-teman tertarik, menurut saya perusahaan yang bagus di harga yang fair tuh nggak ada masalah gitu ya. Jadi saya masih accept terhadap hal itu, dan itu juga banyak dilakukan kok sama investor-investor besar. Jadi nggak harus Mercy harga bajai ketika investasi ya. Kalau ketemu Mercy harga bajai bagus banget. Tapi kalau ketemu Mercy yang seharga Mercy atau Avanza seharga Avanza ya nggak apa-apa juga, karena dia harganya akan semakin naik seiring dengan performa kinerjanya gitu ya. Jadi itu hal yang nggak ada masalah kalau buat saya. Tinggal kita atur-atur portofolionya seberapa persen alokasinya yang Mercy harga bajai dan yang fair value gitu ya, supaya bisa lebih balance. Saham kelima yang kita bahas ya, kayaknya nggak elok kalau kita ngomongin consumer goods, tapi melewatkan sering disebut-sebut di akun-akun sahamnya King Unilever gitu ya. Jadi kita coba bahas juga di sini terkait dengan Unilever. Memang Unilever ini perusahaan yang sudah menurut saya terlalu besar teman-teman, too big ya, giant banget, sehingga ketika dia harus meningkatkan 10% saja gitu ya dari revenue itu udah berat banget. Kita bisa tercermin di sini ya. Bagusnya memang Unilever bisa bertahan di kisaran 10T terus, tapi ini sudah terjadi 3 tahun terakhir. Padahal ada inflasi di sana. Artinya sebenarnya bisa jadi secara barang yang keluar nggak sebanyak tahun lalu, tapi karena harganya saja yang naik gitu ya, harganya yang naik. Nah ini pengaruhnya adalah di mana? Pengaruhnya di net income gitu ya. Karena revenue nggak naik-naik, net income-nya akhirnya turun. Kenapa? Ya karena harga barangnya naik, ongkos produksinya naik, tapi mereka nggak bisa jualan barang lebih banyak ya. Ini case perusahaan yang besar rata-rata seperti ini ya, sulit untuk menaikkan lagi revenue-nya kecuali ada gebrakan-gebrakan yang baru yang bisa membuat produknya mereka meledak lagi. Soalnya kalau kita pikir-pikir lagi ya, produknya Unilever itu produk sehari-hari kita loh ya, sabun, sampo dan lain-lain. Jadi mau diganti apa ya bingung juga, kecuali mereka meluncurkan mungkin versi yang premium untuk kalangan ekonomi menengah ke atas. Jadi ada sabun Lifebuoy misalnya, ada Lifebuoy yang premium misalnya, punya quality yang seperti apa gitu kita nggak tahu juga sih. Saya kemarin sempat baca berita ya bahwa Unilever itu menarik
bukan menarik, sengaja membuat produk mereka menghilang gitu ya, supaya mereka bisa fokus untuk development barang baru dan didistribusikan tahun depan ya. Itu kalau strateginya berhasil, mungkin bisa mendongkrak revenue dan net income-nya Unilever. Cash-nya juga ya lumayan ya, 1,1 T saat ini dihargai book value itu 150. Jadi ini salah satu perusahaan yang di industri consumer goods PBV-nya tinggi banget ya, di 30-an, tapi ya memang dari dulu sudah seperti itu. Ini karakternya Unilever gitu ya. Kalau kita harapkan PBV-nya 2-3 kali kayaknya sangat-sangat sulit gitu ya kalau kita berharap di situ ya. Kalau kemarin sempat mampir ke PBV 20-an ya saat di 3.800 itu juga menurut saya sudah hal-hal yang cukup baik untuk bisa mulai masuk di Unilever. Ini year to date kinerjanya ya, revenue-nya minus teman-temannya dibandingkan dengan revenue dari tahun sebelumnya. Kalau kita lihat, sorry, year to date-nya naik ya, 5%. Ini, tadi saya lihat, 30-an triliun, sekarang 31,5 triliun. Net income-nya juga year to date-nya naik, EPS-nya naik, tapi naiknya low ya, mirip-mirip sama S tadi, masih seret, masih butuh something spesial untuk bisa mendongkrak kinerjanya. Ini pergerakan harganya dan saat ini di level-level yang undervalue. Jadi kalau teman-teman suka gitu ya boleh aja di harga sekarang masih cukup bagus, meskipun sudah ada kenaikan ketika dia menyentuh harga ini, karena sebelumnya dia terjun sampai ke 3.500-an saat itu ya. Oke, itu PBV-nya sekarang di 30 kali. Tadi bilang perusahaan ini memang dari dulu PBV-nya selalu mahal, dan kalau kalian berharap PBV 3-4 kali seperti perusahaan lain seperti Mayor tadi, kayaknya berat banget sih ngelihat Unilever bisa terjun sampai ke 600 itu kayaknya ya nggak ada yang tahu di market ya, tapi saya ngelihatnya sesuatu yang sangat sulit juga ya. Tapi ya nggak tahu, namanya juga market, dia punya mekanisme sendiri gitu, kita menyesuaikan aja ya, adaptasi dengan situasi di market. Lalu PER-nya Unilever ini 28 kali, jadi memang Unilever ini saham premium ya, hanya saja kinerjanya sedang nggak premium gitu ya, ini kendalanya gitu ya. Dan mudah-mudahan sih Unilever segeralah ya kinerjanya bisa kembali membaik dan membuktikan bahwa produk-produk ini masih jadi salah satu top of mind di masyarakat Indonesia gitu ya, sabunnya dan lain-lain lah, banyak banget produknya dia. Terakhir ya, nggak sah juga kalau kita melewatkan yang satu ini ya, produknya sejuta umat, yaitu Indofood CBP ya. CBP di kuartal 2 dia ada penurunan teman-teman ya. Kuartal 2 ada penurunan, mungkin karena kuartal 2 itu dekat-dekat lebaran, banyak orang mulai makannya lontong, jadi nggak makan mie dulu ya. Jadi mereka turun lumayan 1,5 triliun lebih saat itu, dan mereka net income-nya minus ya. Sayang sekali di kuartal 3-nya masih belum ada datanya. Mereka belum rilis. Mudah-mudahan sih mereka bisa bangkit ya di kuartal 3. Dan sepertinya demikian. Kenapa? Karena harga sahamnya naik terus ya. Saat ini CBP itu hampir mendekati 10.000 lagi ya. Pernah kita bahas ketika gandum sedang hot-hotnya ya. Dia sampai menyentuh harga 7.000-an ya. Saya bilang waktu itu ini kesempatan yang langka sih, karena Indofood itu turun karena keseret komoditas ya. Sementara di lain hari dia bilang bahwa dia itu nggak terlalu bergantung sama impor dari Ukraina. Dia punya cadangan impor dari supplier yang lain. Jadi ya saya pikir itu hanya reaksi market yang berlebihan. Dan kalau teman-teman hold saat ini mungkin sudah berapa ya? Saya average beberapa kali soalnya untuk ICBP ini sampai di 8.500. Itu saya masih beli untuk ICBP. Jadi sekarang average saya itu di sekitar hampir 8.000. Dari 7.000 jadi hampir 8.000. Sekarang kurang lebih plus 20, hampir 30% sih ya untuk ICBP ini. Lumayan ya. Karena kita baru entry sekitar bulan-bulan berapa ya yang ada gandum rame-rame itu, perang-perang Rusia ya. Cash-nya juga bagus. Ini salah satu perusahaan yang sudah total asetnya itu ratusan triliun ya. Indofood CBP ini luar biasa. Total debt-nya juga ya, kalau kita lihat total asetnya sudah sebesar ini ya, utangnya sudah pasti besar tapi masih tetap dalam koridor yang aman. Ini year to date-nya tadi ya ada penurunan. Untuk revenue sebenarnya naik, tapi net income-nya yang turun ya. Ini berarti ada kendala di entah bahan baku atau mungkin kendala yang lain yang harus kita pelajari lebih lanjut di laporan keuangannya ya. Dari mana bebannya yang paling tinggi. Ini adalah harganya ya. Jadi ICBP masih bisa naik lagi ya sampai kira-kira 10.500 ya untuk sampai ke harga wajarnya. Kalau teman-teman masuk sekarang nanggung ya, karena udah 9.650 nih di sini.
Kalau dia dikasih turun di harga 9.000, menurut saya juga masih oke untuk entry, tapi kalau sekarang agak-agak nanggung, ya dikembalikan lagi dengan strategi teman-teman. Kira-kira targetnya untuk ICBP naruh di berapa gitu. Saya pribadi sih menargetkan ICBP di sekitar 13.000 ya di sini. Jadi kalau saya masih beli lagi di harga 9.000 tuh memang targetnya masih lebih panjang gitu ya. Tapi toh saya juga sudah beli ketika dia di harga sini ya, di harga bawah. Jadi ketika saya average up terus ya masih bisa terjaga di level average yang cukup bagus. PBV-nya 3,14 ya, PER-nya 22. Oke, saya rasa sih ICBP kuartal 3 bisa lah ya untuk bangkit, karena kalau berangkat dari minus switch ke positif lagi saya rasa bukan hal yang terlalu sulit sih untuk ICBP. Oke teman-teman, itu kita udah bahas 6 pilihan saham ya di dalam video kali ini. Saya coba bikin kesimpulan ya, summary lah ya, kira-kira seperti apa. Jadi ada 3 poin ya. Pertama adalah performance-nya dulu ya, year to date-nya dia seperti apa, lalu price statusnya, dan min PI-nya berapa. Tujuannya apa? Supaya teman-teman dari harga sekarang bisa mengukur kira-kira dari harga sekarang ke target masih cukup layak gak untuk kita misalkan entry gitu ya. So dari sini kita bisa lihat pertama adalah ACE ya. Ini kurang S teman-teman, saya garis aja nih. ACES, aduh tuh jelek, gak apa-apa. ACE itu ya tuh performance-nya low ya, dia naik tapi naiknya nggak signifikan. Tapi sekarang price statusnya dia under value ya. Ini buat teman-teman yang suka turnaround ya mungkin boleh coba dipertimbangin ACE. Kalau kalian yakin boleh masuk. Min PI-nya dia 1250. Kalau teman-teman masuk dan dia ternyata terproyeksinya bagus sesuai dengan harapan, bisa bigger sekali lebih ya sampai ke 1250. Yang kedua ada Mayora, sekarang sudah fair value ya. LPPF juga fair value, ICBP juga fair value. Fair value artinya sudah mendekati harga fair value-nya dia selama menggunakan min PI 5 tahun deviasi. Kalau teman-teman masuk, kalian sudah masuk di harga yang fair ya. Artinya perusahaan itu harus meningkatkan kinerjanya supaya harga sahamnya terapresiasi lebih baik lagi ya. Nggak ada masalah untuk beli saham di harga yang fair value, karena menemukan versi harga baja itu sesuatu yang langka gitu ya, punya momen yang tersendiri, punya ketemu saham yang memang kalian temukan sendiri. Jadi seandainya kalian juga mungkin masih baru, nggak ada salahnya beli saham yang harganya fair value. Itu sih pendapat saya ya. Ada 2 lagi yang under value, yaitu MAPA ya, MAPA dan Unilever ya. Unilever min PI-nya di 6.700, harga sekarang 4.500, jadi masih cukup jauh ya, masih hampir 40%-an. Sementara MAPA itu 3.500 ke 4.600. Ini berarti berapa ya? 30%-an juga ya dari harga sekarang menuju ke fair value-nya dia. Ya teman-teman silakan pilih ya kalau kalian tertarik dengan ringkasan ini. Kalau saran saya, kalian pilihlah yang year to date performance-nya sudah medium ya. Sudah medium. Bahkan ini MAPA itu salah. MAPA ini bisa kategori high ini MAPA ya. Salah ini. Saya kategorikan high. Jadi high, low, medium ini bagaimana sih Bang? Ini aturan mainnya saya buat sendiri. Teman-teman juga bisa adjust. Low itu yang kinerjanya kurang dari 10%. Itu low performance-nya. Kalau medium itu yang 10 sampai ya 25%. Itu saya buat medium kinerjanya. Kalau yang high itu di atas 25% itu harusnya masuk high kinerjanya, karena dia sudah bisa naikin lebih dari 25% ya kinerja dia di tahun sebelumnya. Jadi menurut saya sih MAPA yang terlihat paling menarik buat saya. Tinggal mungkin nunggu harganya retrace sambil saya pelajari lebih lanjut, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buat fitin videonya ya khusus untuk membahas saham MAPA juga. So sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, tekan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar ya. Mau request saham juga boleh, kita coba tampung dulu, nanti kita bahas di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu lagi guys di video-video kita selanjutnya. Sehat selalu, God bless you, bye-bye.